Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmadani, semester 6 Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini saya menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif, yaitu pada pelajaran auditing. Sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar, sifat dan tujuannya. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi, seperti saldo akun, kelompok transaksi, yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancangkan untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji yang material. Yang kedua, membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Selanjutnya ada ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk resiko sampling dan resiko non-sampling. Resiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif itu ada dua. Yang pertama, risiko kesalahan penerimaan, dan yang kedua ada risiko kesalahan penolakan. Selanjutnya ada risiko kesalahan penerimaan dalam sampling audit berhubungan dengan risiko deteksi yang berkaitan dengan pengujian substantif, terinci yang spesifik yang diterapkan pada pemilihan item sampel. Risiko kesalahan penerimaan dapat ditentukan secara kuantitatif dengan menggunakan model risiko audit, dan pemecahannya untuk TD, yaitu rumusnya adalah D sama dengan AR dibagi IR dikali CR dikali AP. Selanjutnya ada pendekatan sampling statistik. Dua pendekatan sampling statistik berikut dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama ada sampling PPS, yang kedua ada sampling variabel klasik. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Setiap pendekatan bermanfaat dan memperoleh bukti yang cukup sesuai standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, selanjutnya ada sampling PPS atau probability proportional to size. Yang pertama ada menentukan tujuan rencana sampling. Tujuannya pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Yang kedua ada menetapkan populasi unit sampling, yaitu untuk di setiap populasi auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Untuk sampling dalam sampling PPS adalah rupiah itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut. Meskipun setiap rupiah tersebut merupakan dasar pemilihan sampel, namun diuji auditor adalah akun, transaksi, dokumen, dan item-item sejenis yang berkaitan dengan rupiah yang dipilih. Selanjutnya ada menentukan ukuran sampel. Rumusnya yaitu N sama dengan BF dikali RF dibagi TM dikurang AM kali EF, di mana BF itu adalah nilai buku populasi yang diuji, RF itu faktor reliabilitas untuk resiko kesalahan penerimaan, TM adalah salah saji yang dapat ditoleransi, AM adalah salah saji yang diantisipasi, dan EF adalah faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Selanjutnya ada menentukan metode dalam pemilihan sampel. Metode ini paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dalam rupiah ke interval yang sebanding dengan rupiah. Rumusnya adalah SI sama dengan BV. Selanjutnya yaitu melaksanakan secara sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur audit yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kerja kertas. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil sampel. Auditor memperhitungkan batas atas salah saji dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang dapat ditoleransi tertentu dalam perancangan sampel.
Jika UML lebih kecil atau sama dengan salah saji yang dapat ditoleransi, hasil sampel mendukung kesimpulan bahwa nilai buku populasi tidak dicatat melebihi TM pada risiko kesalahan penerimaan yang ditetapkan. Rumusnya yaitu UML sama dengan PM ditambah ASR, yang dimana PM itu adalah salah saji total yang diproyeksikan dalam populasi, sedangkan ASR itu adalah cadangan resiko sampling. Yang selanjutnya ada sampling variabel klasik. Yang pertama ada estimasi mean pada per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Selanjutnya ada estimasi diferensiasi. Perbedaannya dihitung untuk setiap item sampel dari nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. Rata-rata perbedaan ini kemudian digunakan untuk memperoleh estimasi nilai total populasi, dan variabel perbedaan digunakan untuk menentukan cadangan resiko sampling yang dicapai. Ada 3 kondisi yang diperlukan dalam penggunaan estimasi defisiensi. Yang pertama yaitu nilai buku setiap item populasi harus diketahui. Yang kedua, nilai total buku populasi harus diketahui dan sesuai dengan jumlah nilai buku item-item secara individual. Yang ketiga, ada terdapat perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku yang diperkirakan. Selanjutnya ada estimasi rasio. Dalam sampling estimasi rasio, pertama auditor menentukan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Berikutnya, rasio dihitung dengan membagi jumlah nilai audit dengan jumlah nilai buku untuk item sampel tersebut. Rasio ini dikalikan dengan total nilai buku untuk mendapatkan estimasi nilai populasi total. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif itu ada 2. Yang pertama, menentukan ukuran sampel, dan yang kedua ada mengevaluasi hasil-hasil sampel. Yang pertama itu menentukan ukuran sampel, yaitu pertimbangan yang hati-hati dalam perancangan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Yang kedua, untuk mengevaluasi hasil-hasil sampel, auditor harus yang pertama memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya. Yang kedua, mempertimbangkan resiko ketika mengevaluasi hasil sampling. 2 metode yang dipakai dalam memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama ada resiko, di mana auditor mengestimasi nilai audit populasi berdasarkan rasio nilai audit. Yang kedua ada metode diferensiasi, di mana auditor mengestimasi nilai audit populasi dengan menambah proyeksi diferensiasi antara nilai audit dan nilai buku dari populasi. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Jika ada yang kurang atau lebih, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.